Pertanyaan berikutnya seperti ini. Berkaitan dengan beton expose, perlu kita pilah dulu. Jadi expose-nya mau seperti apa? Kalau untuk dak beton yang kira-kira di atasnya banyak aktivitas yang ada kemungkinan bakal merusak waterproofing-nya, mungkin pilihan waterproofing-nya akan lebih baik waterproofing yang di atasnya akan dilakukan finishing, seperti plesteran, keramik, dan sebagainya. Tapi kalau di atas dak beton tersebut bebas dari kegiatan yang mungkin akan merusak waterproofing-nya, pilihan waterproofing yang expose yang tidak perlu ditutup dengan plesteran akan lebih gampang untuk dilakukan. Jadi contohnya, kalau di atas dak atap mungkin banyak kegiatan, seperti nanti dibikin semi kayak kafe begitu, banyak orang nongkrong di sana. Nah, itu akan lebih baik apabila waterproofing yang digunakan adalah waterproofing yang tertutup. Untuk pilihan waterproofing yang terbuka atau tertutup, yang banyak ada di pasaran, untuk waterproofing yang boleh expose adalah Sikallastic 590 Dexil. Di atasnya tidak perlu pasang plesteran atau keramik. Kalau di atasnya banyak kegiatan, jadi untuk waterproofing yang non-expose, waterproofing yang bisa dipilih adalah Sikatop 107+. Ada juga yang menanyakan seperti ini. Beda mendasar daripada Sikallastic 590 Dexil dan Sikatop 107 series ada beberapa. Satu, dari bahan dasar. Sikallastic 590 Dexil itu berbahan dasar modified akrilik dan poliuretan. Sedangkan Sikatop 107 series berbahan dasar semen. Yang kedua, Sikallastic 590 Dexil itu single komponen, satu komponen, berupa cairan saja seperti cat. Sedangkan Sikatop 107 series terdiri dari dua komponen, cairan dan semen. Yang ketiga, Sikallastic 590 Dexil itu hanya digunakan untuk dak atap dan tanpa air tergenang secara permanen. Sedangkan kalau Sikatop 107 series bisa di banyak area, baik tergenang permanen maupun tidak. Dan yang terakhir, Sikallastic 590 Dexil, waterproofing-nya dibiarkan terekspos setelah selesai aplikasi. Sedangkan Sikatop 107 series itu wajib ditutup dengan plesteran atau keramik. Pada prinsipnya 107 series tidak boleh kelihatan. Ada yang menanyakan kalau dinding atau talang belum diplester dan diaci, boleh di waterproofing atau tidak, dan pakai waterproofing yang mana? Sebaiknya kondisi permukaan sudah cukup rata. Kalau perlu diplester, plester gosok halus, karena itu akan menghemat dari segi pemakaian material. Dan pakai waterproofing yang mana? Untuk 107 bisa dipakai, tapi ingat kalau pakai 107 series harus ditutup dengan plesteran. Sedangkan bila kondisi air nanti yang mengena di dinding atau talang tidak permanen airnya, tidak permanen genangannya, bisa pakai Sikallastic 590 Dexil untuk di talang atau Sikakot Plus untuk di dinding. Oke? Ini nih pertanyaan yang paling sering keluar. Boleh nggak sih cairan 107 digantikan dengan cairan lain atau bahkan tambahkan air? Jawabannya bagaimana? Tentu saja tidak. Ada juga yang menanyakan seperti ini. Jadi, bedanya Sikatop 107 Seal dengan Sikatop 107+, beda mendasarnya adalah dari komposisi antara cairan dan semennya. Jadi kalau berdasarkan berat, Sikatop 107 Seal adalah cairannya 1, semennya 4, sedangkan Sikatop 107+ cairannya 1, semennya 3. Ini berdasarkan berat. Cuman buat Sika partner atau sahabat Sika semuanya yang mungkin di pekerjaannya suka mencampur mungkin hanya sebagian-sebagian dulu untuk aplikasi Sikatop 107 series, ini yang saya tekankan, perlu konsisten untuk takaran. Jadi kalau kita mau pakai takaran, mau pakai volume,
Sikatop 107 sil itu berdasarkan volume perbandingannya 1:3, sedangkan Sikatop 107 plus 1:2/4. Jadi kalau mau nakar harus konsisten, cairannya ditakar pakai gelas, 1 gelas untuk Sikatop 107 sil, semennya ditakar 3 gelas untuk 107 sil. Tidak boleh berubah-ubah ya untuk campuran yang terbaik. Oke? Selanjutnya, mana yang lebih baik antara Sikatop 107 sil dengan Sikatop 107 plus? Jadi, karena komposisi cairan dari Sikatop 107 plus lebih banyak dibanding Sikatop 107 sil, maka Sikatop 107 plus mempunyai sifat yang lebih fleksibel. Khususnya lebih disarankan untuk permukaan yang akan di waterproofing bila permukaannya lebih luas. Tapi bukan berarti Sikatop 107 sil ditambahin cairan sebanyak-banyaknya supaya lebih baik ya. Karena semua perbandingan itu sudah melalui riset yang terbaik dari Sika. Oke. Ada juga yang menanyakan, apakah Sikatop 107 aman untuk kolam ikan? Jawabannya sederhana. Jangankan untuk kolam ikan, untuk semua yang berhubungan dengan pengolahan air minum pun, Sikatop 107 aman untuk digunakan, karena sudah terbukti non-toksik. Ada juga pertanyaan seperti ini. Kalau yang dimaksud adalah dinding luar, untuk saat ini di Sika Indonesia yang terbaik adalah Sikakot Plus. Boleh dibuktikan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana tahapan terbaik untuk waterproofing di kamar mandi? Yang pertama menurut saya, harus dicek kondisi beton dan dinding. Bila ada kropos di beton, retak di beton, sebaiknya diperbaikin dulu. Salah satunya dengan menggunakan Sikadur 20 Kreksil. Kemudian, sudutan-sudutan. Itu mesti digunakan. Bisa menggunakan rimat, bisa menggunakan sofa mesh untuk dipasang berbarengan dengan waterproofingnya. Setelah itu, bisa gunakan Sikatop 107 sil atau Sikatop 107 plus sebagai waterproofing. Lakukan 2 kali lapis. Setelah 2 kali lapis, satu yang wajib dilakukan, sempatkan untuk melakukan tes rendam. Kenapa? Bila terjadi kegagalan, mungkin kurang teliti dan sebagainya, proses perbaikan jauh lebih sederhana. Setelah diyakinkan bahwa tidak ada yang bocor dari hasil tes rendam tersebut, bisa dilakukan pemasangan keramik dengan menggunakan Sika Seram 180 dan pengisian nut dengan menggunakan Sika Tile Grout plus Sika Cim Tile Grout aditif. Demikian kamar mandi akan menjadi lebih sempurna. Oke? Oke, sampai di sini acara kita di Tanya-Tanya Sika. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh drop di kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa!